Hai, gimana kabarnya teman-teman? Tetap sehat dan semangat mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2021 ya. Baik teman-teman, untuk kali ini nanti saya akan berbagi pengalaman. Sekali lagi saya akan berbagi pengalaman bagaimana nanti ketika teman-teman khususnya yang angkatan 2 akan melaksanakan uji komprehensif ya, melaksanakan uji komprehensif. Dan ini juga nanti bisa buat panduan teman-teman yang masuk di angkatan 3 ataupun angkatan 4. Cuman untuk kayaknya dalam waktu dekat ini teman-teman yang dari angkatan 2 akan melaksanakan uji komprehensif. Nah, bagaimana dan apa sih sebetulnya apa yang perlu kita persiapkan dalam uji komprehensif kali ini teman-teman ya? Yang pasti dalam uji komprehensif, satu, harus dipersiapkan betul mental teman-teman semuanya, karena nanti dari Bapak Ibu dosen akan menguji Anda. Dalam kemarin itu kalau tidak salah teman-teman sudah mengupload 3 set pembelajaran. Nah, dari 3 set pembelajaran itu nanti akan dipilih 2, atau teman-teman boleh memilih 2 set yang nantinya akan digunakan dalam uji komprehensif. Nah teman-teman, pengalaman saya kemarin dalam uji komprehensif, dari 3 set itu saya memilih 2 set pembelajaran yang kita upload di LMS untuk diuji oleh 2 dosen. Nah teman-teman, 2 dosen ini itu berbeda dengan dosen yang waktu membimbing kita, karena pada waktu kita membuat 3 set pembelajaran itu diampu oleh 1 dosen. Nah kemudian dalam uji komprehensif ini dari 3 set itu nanti akan dipilih atau memilih 2, cuman pengujinya berbeda dari dosen pembimbing kita. Nah yang pasti teman-teman harus satu, dipersiapkan mentalnya harus dipersiapkan betul-betul. Jangan sampai nanti ketika kita sudah masuk di Google Meet, kita sudah masuk di tanda kutip ruang ujian, jangan sampai nanti kita grogi. Kenapa? Karena kalau kita grogi, otomatis apa yang sudah kita pelajari di sini, apa yang akan kita sampaikan terkadang ngeblank teman-teman. Ya enggak? Ya. Karena begini teman-teman, bagaimanapun kita mahasiswa PPG itu kita yakin sudah sering menghadapi siswa, sudah sering menghadapi materi-materi. Namun ketika kita menjadi mahasiswa dan kita harus berhadapan dengan dosen kita, maka pasti kita akan bahasanya itu drop mental, sehingga terkadang apa yang disampaikan, apa yang ditanyakan oleh dosen itu kita enggak dong, maksudnya itu ngeblank, hilang dari apa yang akan kita sampaikan. Nah ini bahaya sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita itu memang mau masuk di dalam ujian, ya kita harus persiapan dengan baik. Persiapan harus dipersiapkan dengan matang. Jangan sampai nanti ketika kita sudah berhadapan dengan dosen, tiba-tiba kita nggak ngerti apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita gunakan teori-teori untuk menjawab itu kita nggak ngerti. Ini bahaya sekali teman-teman. Jadi modul-modul yang sudah ada harus dipelajari dengan benar. Dipelajari. Ada modul profesional. Kalau di dalam pendidikan matematika ada 6 modul profesional, itu juga harus dipelajari, dan juga modul pedagogiknya jangan ditinggalkan itu. Nah berikutnya lagi, usahakan
ketika menjawab pertanyaan, ketika kita menjawab pertanyaan dari penguji, dosen penguji, itu jangan bertele-tele. Fokus pada pertanyaan yang ditanyakan oleh dosen penguji. Jangan sampai nanti kita itu malah justru jawabannya melebar kemana-mana. Karena kalau kita melebar kemana-mana, pasti lebaran kita itu akan ditanyakan oleh dosen. Nah, sehingga bisa jadi ini malah justru akan merepotkan kita. Iya. Nanti yang tidak seharusnya ditanyakan justru nanti akan ditanyakan oleh dosen. Kalau kita menguasai nggak masalah. Cuman kalau kita kebetulan tidak menguasai apa yang ditanyakan oleh dosen penguji, nah ini bisa berbahaya. Artinya bukan berbahaya gimana-gimana, kita bisa menjadi panik, sehingga apa yang sudah akan kita omongkan, akan kita sampaikan, itu bisa lenyap kayak sulapan. Itu ya teman-teman ya. Ya, jadi pokoknya hati-hati, usahakan fokus pada pertanyaan saja. Pertanyaan yang disampaikan oleh penguji, ya itu yang kita jawab. Jangan sampai kita malah melebar kemana-mana. Ini tidak baik. Ya, baik teman-teman. Berikutnya lagi ya. Jadi yang selanjutnya untuk teman-teman yang usahakan di uji komprehensif, tetap fokus. Satu fokus. Tadi udah yang tetap fokus ya. Fokus, kemudian belajar modul-modul yang sudah ada dibaca. Jangan sampai ketika kita sudah di luar ujian, di kon, ternyata sama sekali kita belum buka buku. Yang namanya ujian biasanya sudah, jangan salah. Ada beberapa teman yang kadang-kadang tidak membaca buku. Ini modul-modul yang sudah ada di dalam itu yang sudah kemudian untuk materi sebetulnya apa sih? Materi uji kompre ya. Materi uji kompre itu nanti yang akan ditanyakan biasanya ini set pengalaman yang kemarin. Jadi bagi pengalaman sifatnya. Jadi materi bidang studi esensialnya. Ini tergantung teman-teman mengambil materi berbeda dari materi yang teman-teman ambil untuk set RPP kemarin. Kemudian untuk yang berikutnya adalah advance materialnya, itu juga jangan lupa teman-teman pedagogiknya ya. Di HOTS, pembelajaran HOTS betul-betul tolong teman-teman kuasai. Apa itu sih HOTS? Pembelajaran HOTS itu yang seperti mana? Seperti apa, yang bagaimana, harus teman-teman kuasai ya. Ini pasti akan ditanyakan. Kemudian materi pedagogik, kemudian pengintegrasian antara teknologi informasi dan komunikasi (ACK). Ini yang betul-betul harus teman-teman kuasai ya. Ini jangan sampai nanti bahaya. Bila teman-teman ya, oke, kisi-kisinya saya yakin teman-teman sudah punya. Silahkan mohon maaf, ini cuma sekedar sharing saja untuk kegiatan. Subscribe banyak-banyak.
subscribe dari teman-teman sangat mempengaruhi perkembangan dari channel. Terima kasih, sampai ketemu teman-teman. Sekali lagi sudah sore kebiasaan